Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Adi Nugraha Purnama Lukman bersama rekan saya Dian Saputra dan Sansa Maulana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Think Before You Click, Asesmen Kritis Kesadaran Keamanan Siber Mahasiswa Non-IT terhadap Ancaman Manipulasi Tautan atau Phishing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran mahasiswa non-IT terhadap ancaman phishing, menganalisis karakteristik serangan phishing, serta memberikan rekomendasi serupa SOP dan juga program edukasi keamanan cyber yang dapat diterapkan di lingkungan kampus. Untuk latar belakangnya, penelitian ini berangkat dari semakin meningkatnya aktivitas digital di lingkungan kampus. Saat ini mahasiswa menggunakan berbagai layanan seperti siakat, media sosial, e-commerce, hingga aplikasi komunikasi setiap hari. Hingga di balik kemudahan tersebut, ancaman serangan phishing juga semakin meningkat. Mahasiswa dari studi non-IT juga umumnya memiliki tingkat literasi keamanan siber yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa dari bidang informatika atau ilmu komputer. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan menjadi korban manipulasi tautan maupun pencurian akun. Selain itu, berdasarkan observasi kami, beberapa kampus juga belum memiliki kajian maupun SOP resmi mengenai kesadaran keamanan cyber, khususnya terkait pengelolaan kata sandi dan pencegahan phishing. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi tersebut sekaligus memberikan solusi yang dapat didapatkan oleh institusi. Dan juga rumusan masalah dan tujuan. Pertama, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa ini. Untuk pertama, bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa non-IT terhadap praktik keamanan non-cyber. Kedua, bagaimana karakteristik teknis serta teknik rekayasa sosial digunakan pada tautan phishing nyata. Tiga, bagaimana merancang SOP dan program edukasi sesuai yang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas SOP dan program edukasi setelah dilakukan validasi kepada pengguna. Adapun tujuan ini adalah mengukur tingkat kesadaran penelitian tingkat kesadaran siber mahasiswa non-IT melakukan investigasi teknis terhadap sampel phishing yang menggunakan pendekatan OSINT, menyusun SOP manajemen kata sandi beserta security awareness, kemudian mengevaluasi efektivitasnya melalui validasi pengguna dan simulasi tabletop exercise atau TTX. Untuk alur penelitiannya, tahap pertama adalah audit kuesioner, yaitu mengumpulkan data dari 15 mahasiswa aktif atau lebih menggunakan kuesioner skala Likert dengan sebuah butir pertanyaan mengenai kebiasaan keamanan cyber. Tahap kedua adalah investigasi teknis, yaitu menganalisis 3 sampel tautan phishing menggunakan metode OSINT dengan bantuan platform seperti URL scan atau virus total tanpa berinteraksi langsung dengan situs berbahayanya. Untuk tahap yang ketiga, perancangan SOP dan program edukasi, yaitu menyusun SOP manajemen kata sandi serta kampanye security awareness yang kami beri nama Think Before You Click. Dan yang terakhir, validasi dan simulasi, yaitu menguji keterbacaan SOP kepada pengguna serta melakukan simulasi tabletop exercise untuk melihat efektivitas solusi yang telah dirancang. Demikian penjelasan latar belakang, tujuan, dan metode penelitian kami. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Dian Saputra memperkenalkan hasil penelitian yang telah kami peroleh. Teman, melanjut ke slide berikutnya. Di slide kali ini menerangkan tentang profil responden audit. Nah, kami mengambil dari 15 mahasiswa aktif, yang 13-nya merupakan mahasiswa non-IT dan 2-nya dari rumpun IT. Nah, kami mengambil 2 sampel sebagai acuan saja gimana sih pandangan mahasiswa IT tersendiri ya. Nah, bisa dilihat mahasiswanya dari berbagai macam fakultas. Lanjut, di slide berikutnya adalah tentang temuan tingkat kesadaran keamanan cyber. Nah, di sini adalah hasil audit kuesioner terhadap 15 responden ya dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Bisa dilihat 47% nih atau 7 dari 15 responden
Menggunakan kata sandi yang sama untuk akun siakat dan akun hiburan. Rata-rata skornya adalah 3/13. 3,13. Yang berikutnya adalah 60%. Ya, 9 dari 15 responden. Nah, di sini mereka tidak rutin mengganti kata sandi secara berkala. Rata-rata skornya hanya 2,33. Nah, selanjutnya 53% atau 8 dari 15 responden. Nah, mereka ini merasa aman mengakses layanan sensitif seperti m-banking via Wi-Fi publik dengan rata-rata skornya 2,53. Lanjut, di slide kali ini menerangkan tentang matrik penilaian resiko tata kelola dengan skor kemungkinan terjadi dikali dampak kerugian. Nah, di sini 4 dari 5 temuan berada di level tinggi. Bisa dilihat ya, poin 1, 2, 3, dan 4 berada di zona merah, sedangkan yang poin nomor 5 berada di zona kuning atau sedang. Di sebelah kanan, untuk yang nomor 1 adalah password sama untuk semua akun, yakni 47%. Kedua, tidak rutin ganti password sebanyak 60%. Ketiga, merasa aman memakai Wi-Fi publik, yakni 53%. Keempat, belum ada SOP dan edukasi anti phishing. Dan yang kelima, belum ada aturan logout dan Wi-Fi publik. Nah, semua ini sangatlah berisiko ya teman-teman. Nah, lanjut. Di slide kali ini menerangkan tentang investigasi teknis, yakni sampel tautan manipulatif. Nah, analisis OSINT, URL scan.io dan juga virus total di sini, kita bisa mengaksesnya tanpa perlu menghadapi langsung nih ya tautan berbahaya tersebut. Jadi kita bisa ngecek link-link itu di web ini. Nah, bisa dilihat mulai dari Roblox bajakan, mulai dari Roblox yang sudah dimodifikasi ya linknya, mulai terus ada TikTok Shop dan juga Zoom. Nah, di Roblox teridentifikasi sebagai Kaspersky, Dead Defender dan kawan-kawan. Itunya Lithuania. Nah, di sini domainnya itu Python ya, bukan .com. Makanya bisa dibilang link phishing juga karena Python bukan link asli gitu. Untuk yang TikTok Shop, halaman loginnya palsunya akurat, menyasar target berbahasa Portugis. Dan yang ketiga yang Zoom ini menutupi domain asli. Jadinya dialihkan ke link yang berbeda bukan di Gmail yang aslinya. Walaupun tampilannya sama tuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pola serangan yang konsisten. Dari ketiga sampel tautan, kami menemukan pola serangan yang sama. Yang pertama itu ada typo squatting, yaitu domainnya itu dibuat mirip seperti yang aslinya, seperti roblox.com.py atau zoom.murigu.com. Yang kedua, gembok HTTPS yang memberi rasa aman semu. Padahal itu cuma menandakan koneksi transkripsi, bukan jaminan situs asli. Yang ketiga, eksploitasi urgensi waktu, sehingga korban tidak sempat mengecek URL-nya dengan teliti. Yang keempat, peniruan visual brand resmi untuk membangun kepercayaan palsu. Pesan kuncinya yaitu untuk selalu memeriksa alamat URL secara utuh, bukan hanya di kata awalannya saja. Kemudian rancangan SOP manajemen kata sandi, kami menyusun SOP yang berlaku untuk mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan pengelola sistem Unsap. Pada bagian do, yaitu yang wajib dilakukan, kata sandi minimal 8 karakter. Kata sandi berbeda untuk setiap akun penting. Kemudian ganti kata sandi setiap 6 bulan atau setelah dugaan bocor. Kemudian logout setelah memakai akun di perangkat umum. Kemudian gunakan jaringan terpercaya untuk layanan akademik. Menggunakan password manager terverifikasi. Kemudian melaporkan aktivitas mencurigakan via WhatsApp help desk. Kemudian yang don'ts ataupun yang dilarang, yaitu dilarang memakai kata sandi sama untuk akun kampus dan pribadi, membagikan kata sandi ke orang lain, menyimpan kata sandi di komputer umum, mengaktifkan penyimpanan otomatis di lab komputer, mengakses layanan sensitif via Wi-Fi publik tak terpercaya. Pelanggaran bisa dikenai sanksi bertahap, seperti teguran, pembatasan, hingga proses sesuai aturan akademik.
Kemudian program Security Awareness, kami merancang program Think Before You Click dalam 3 komponen, yaitu yang pertama poster edukasi digital di lab komputer dan medsos kampus. Kemudian workshop keamanan cyber 1 jam, serta simulasi phishing internal via email. Targetnya yaitu 2 KPI, minimal 90% pengguna memenuhi standar kata sandi dalam 1 bulan, dan tingkat klik tautan simulasi phishing di bawah 5% dalam 3 bulan. Kemudian, untuk komparasi sebelum dan sesudah intervensi, kami menguji SOP ini dan program ini lewat validasi keterbacaan dan simulasi tabletop exercise pada 4 mahasiswa non-IT. Hasilnya, pemahaman soal pemisahan kredensial, pentingnya update password berkala, risiko Wi-Fi publik, dan cara mengenali phishing semuanya meningkat. Namun, perubahan pemahaman ini terjadi lebih cepat dibanding perubahan kebiasaan sehari-hari. Kesimpulannya, kesadaran akan keamanan cyber di mahasiswa non-IT Unsam ini masih rendah, terutama soal pengelolaan kata sandi. SOP dan program kami terbukti mudah dipahami. Meski KPI kuantitatifnya belum sepenuhnya tercapai, karena akar masalahnya ada di kesenjangan kebijakan instansi, bukan semata perilaku individu. Saran kami yaitu untuk memperluas audit ke dosen dan tenaga pendidik, kemudian untuk menjalankan simulasi phishing rutin setiap 6 bulan, institusionalisasikan SOP dengan pengingat otomatis disiapkan, dan sediakan edukasi lanjutan soal VPN. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.